Anggun gayamu, wahai seorang putri, indahnya wajah bermandi seri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 22 hingga 23 yang bermaksud, dan mereka dilayani bidadari-bidadari yang cantik parasnya, seperti mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Dimaklumkan bidadari syurga adalah salah satu dari berjuta balasan yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman di syurga kelak. Kecantikan bidadari-bidadari ini selalu digambarkan sebagai sosok yang sangat cantik, melebihi kecantikan manusia di dunia, suci dan nirmala, atau tanpa cacat celah baik dari fizikalnya maupun akhlaknya. Namun, di antara bidadari-bidadari syurga yang cantik dan sempurna ini, ada salah satu darinya yang dinobatkan sebagai yang paling cantik. Dan sosok inilah yang digelar dengan nama Ainul Mardiyah, yang bermaksud mata yang diredai. Karena setiap pandangan yang melihatnya, pasti akan menemukan keredaan di hatinya. Kisah tentang Ainul Mardiyah telah diceritakan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Diceritakan pada suatu pagi ketika di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW sedang memberikan tagrib atau khutbah untuk membangkitkan semangat jihad kepada pasukan Islam. Nabi bersabda, "Sesungguhnya orang yang syahid kerana berjihad di jalan Allah, maka Allah akan menganugerahkannya Ainul Mardiyah, bidadari yang paling cantik di syurga." Salah satu sahabat yang masih muda mendengar cerita itu pun menjadi penasaran. Namun, kerana malu kepada Nabi dan sahabat-sahabat lain, sahabat ini tidak jadi mencari tahu lebih dalam mengenai Ainul Mardiyah. Ketika hampir masuknya waktu zuhur, sebelum pergi berperang, para sahabat disunatkan untuk tidur sejenak sesuai sunnah Rasulullah. Lalu sahabat ini pun tidur terlelap sampai bermimpi. Di dalam mimpinya dia berada di suatu tempat yang sangat indah yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Di situ dia bertemu seorang wanita yang sangat cantik yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sahabat itu lalu bertanya kepada wanita tersebut, "Di manakah ini?" "Inilah syurga," jawab wanita itu. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" Lantas wanita itu menjawab, "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Kalau Anda ingin bertemu dengan Ainul Mardiyah, dia sedang berada di bawah pohon yang rendang itu." Sahabat itu lantas pergi ke pokok yang ditunjukkan wanita tadi dan bertemu seorang wanita yang kecantikannya berkali-kali lipat dari wanita pertama yang dia lihat tadi. "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" tanya sahabat itu. "Bukan, saya ini penjaganya. Kalau Anda ingin bertemu Ainul Mardiyah, di sanalah singgahsananya," jawab sang bidadari tersebut. Lalu sahabat itu pun pergi ke singgahsana yang ditunjuk dan sampailah ke suatu mahligai. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita-wanita sebelumnya sedang mengelap perhiasan mahligai. Bertanya lagi sahabat tadi, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Saya penjaganya di mahligai ini. Jika Anda ingin menemuinya, temuilah dia di mahligai itu," jawab sang bidadari. Pemuda itu pun beranjak dan sampailah ke mahligai seterusnya. Terlihat seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya dan sangat pemalu. "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" tanya sahabat itu. "Ya, benar saya Ainul Mardiyah," balas sang bidadari. Pemuda itu coba mendekat, tetapi Ainul Mardiyah menghindar dan berkata, "Anda bukan seorang syahid." Seketika itu juga pemuda itu terbangun dari mimpinya. Dia pun menceritakan kisah mimpi tadi kepada seorang sahabat kepercayaannya dan meminta untuk merahasiakan kisah tadi sampai dia syahid. Ditakdirkan pemuda tadi pun berjihad sehingga akhirnya syahid. Di petang hari ketika berbuka puasa, sahabat kepercayaan pemuda itu pun menceritakan mimpi sahabat yang syahid itu kepada Nabi.
Nabi membenarkan mimpi sahabat muda itu dan bersabda, sekarang dia bahagia bersama Ainul Mardiyah. Begitulah kisah yang diceritakan dalam hadis tersebut. Wallahu a'alam.